Aljabar adalah salah satu bentuk dari ilmu matematika yang membahas tentang suatu penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan memakai simbol pengganti, yaitu konstanta dan variabel. Unsur-unsur aljabar. Bentuk aljabar di samping terdiri dari huruf X sebagai variabel, angka 2 sebagai koefisien nilai X, dan angka 5 sebagai konstanta. Konstanta adalah nilai yang tetap, jadi nilainya sudah jelas. Sementara itu, variabel adalah nilai yang belum tetap, makanya bisa berubah-ubah. Kemudian, variabel bisa disimbolkan menggunakan huruf, misalnya A, B, C, X, Y, atau dan lain sebagainya. Terakhir, koefisien adalah nilai yang berada di depan variabel. Suatu variabel pasti punya yang namanya koefisien. Suku yaitu sebuah konstanta atau variabel beserta koefisiennya. Antar suku bisa digabungkan menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, 8 terdiri dari satu suku yang berupa konstanta. 9A plus 2B terdiri dari dua suku yaitu 9A dan 2B yang dihubungkan menggunakan operasi penjumlahan. Dan yang ketiga itu 3N kuadrat min 2N min N terdiri dari tiga suku yaitu 3N kuadrat, 2N, dan N yang dihubungkan menggunakan operasi pengurangan. Suku bisa dibedakan menjadi suku sejenis dan suku tidak sejenis. Dikatakan suku sejenis jika variabel dan pangkat variabelnya itu sama. Tapi jika keduanya berbeda disebut dengan suku tidak sejenis. Contohnya, yang pertama itu ada 2P kuadrat I tambah 5P kuadrat Q disebut suku sejenis karena variabel dan pangkat variabelnya sama. Yang kedua itu ada 2XY kuadrat ditambah 2X kuadrat Y disebut suku tidak sejenis karena variabel dan pangkat variabelnya tidak sama. Selanjutnya itu operasi pada aljabar. Yang pertama itu ada penjumlahan. Syarat suatu aljabar bisa dijumlahkan adalah suku-sukunya harus sejenis. Contohnya, sederhanakan bentuk aljabar 4x ditambah 9 dikurangi 5x min 2. Penyelesaiannya itu kelompokkan dulu suku-suku sejenis. Kita tulis ulang soalnya itu 4x plus 9 dikurangi 5x min 2 sama dengan kita kelompokkan suku-suku sejenis menjadi 4x dikurangi 5x ditambah 9 dikurang 2. Nah, karena ini yang 4 dan 5-nya itu sudah sama, sudah sejenis sukunya, jadi dalam kurung 4 dikurang 5x ditambah 7. 7-nya itu dari 9 dikurang 2. Lalu 4 diambil 5 itu min 1. Min 1x ditambah 7. Min 1 selanjutnya boleh hanya ditulis dengan min X. Demikian juga 1X boleh hanya ditulis dengan X. Dengan demikian, bentuk sederhana dari 4X plus 9 dikurangi 5X min 2 adalah min X plus 7. Selanjutnya, operasi yang kedua itu ada pengurangan. Di sini diberikan contoh dalam kurung 13A plus 7 dikurangi dalam kurung 9A min 3. Nah, selanjutnya itu kita buka dulu yang di dalam kurungnya menjadi 13A plus 7 dikurangi 9A plus 3. Nah, selanjutnya itu kita satukan dulu nih suku-suku yang memiliki suku sama. Suku sama itu kita majukan dulu 13A dan 9A. Jadi kita tulis 13A min 9A. Selanjutnya itu plus 7 plus 3. Nah, kita hitung dulu nih 13A min 9A. Dalam kurung 13 min 9A. 13 dikurangi 9 yaitu 4. Berarti 4A 7 ditambah 3 plus 7 ditambah 3 itu plus 10. Berarti hasilnya itu 4A plus 10. Dan selanjutnya itu ada perkalian. Di sini contoh pertamanya itu 2 dikali X plus Y. Yang pertama kita hitung itu 2 dikali X, yaitu 2X plus 2 dikali Y, 2Y. Jadi hasilnya adalah 2X plus 2Y. Nah, di sini ada contoh kedua yang dimana 2x min 2 dikali x plus 5. Nah, kita cara ngitungnya itu 2x dikali x dulu. Jadi 2x kuadrat. Selanjutnya 2x dikali plus 5 yaitu plus 10x. Nah, selanjutnya itu min 2 dikali x. Jadi min 2x. Nah, yang terakhir min 2
dikali plus 5, jadi min 10. Nah, karena di sini ada suku yang sama yaitu 10x dengan min 2x, maka kita sederhanakan lagi. Jadi plus 10x ini dikurangi 2x yaitu plus 8x. Nah, yang sukunya berbeda itu kita turunkan saja seperti 2x kuadrat, yaitu kita turunkan menjadi 2x kuadrat juga. Lalu hasil dari plus 10x dikurang 2x itu plus 8x. Selanjutnya itu yang terakhir ada min 10. Jadi hasil dari perkalian 2x min 2 dikali x plus 5 adalah 2x kuadrat plus 8x min 10. Selanjutnya pada operasi yang terakhir yaitu pembagian. Di sini diberikan contoh 12m pangkat 6 dibagi 4m kuadrat. Karena di sini variabelnya sama yaitu m, hanya beda pangkatnya saja, kita langsung saja bagi 12 dibagi 4 yaitu 3. Nah, sini ada m pangkat 6 dan m pangkat 2. Karena di sini variabelnya sama yaitu m, hanya pangkatnya saja yang berbeda, maka kita kurangi saja pangkatnya. 6 dikurang 2 itu 4, berarti 3m pangkat 4 hasilnya. 12m pangkat 6 dibagi 4m kuadrat sama dengan 3m pangkat 4. Nah, contoh yang kedua ini yang mau dibaginya itu ada dua suku, dimana suku yang pertama itu ada 6x kuadrat, nah suku yang kedua itu ada 8x. Tadi kan hanya ada satu suku, nah sekarang dua suku. Nah, caranya itu langsung saja kita jabarkan masing-masing sukunya. Jadi 6x kuadrat ditambah 8x per 2x sama dengan 6x kuadrat per 2x ditambah 8x per 2x. Langsung saja kita hitung 6 dibagi 2 itu kan 3. X kuadrat dibagi X pangkat 1 itu X pangkat 1. Nah, karena pangkat 1 itu tidak usah ditulis, jadi 3x. Nah, tinggal 8x dibagi 2x. Karena ini sama-sama X yang pangkatnya itu hanya 1, maka X-nya itu hilang dan kita tinggal hitung 8 dibagi 2 itu plus 4. Jadi hasil dari 6x kuadrat ditambah 8x dibagi 2x itu adalah 3x plus 4. Nah, di sini ada contoh yang terakhir itu dibagi sama dua suku. Tadi kan hanya dibagi oleh satu suku, nah sekarang dibagi oleh dua suku. Contoh soalnya itu kan x kuadrat plus 5x plus 6 dibagi x plus 3. Nah, di sini ada dua suku yaitu x dan 3. Nah, kalau ada dua suku, kita tidak bisa menggunakan cara yang sebelumnya. Caranya itu menggunakan pembagian bersusun. Nah, di sini kan x kuadrat plus 5x plus 6 dibagi x plus 3. Langkah yang pertama itu x kuadrat dibagi x itu kan x. Nah, x-nya kita taruh di atas. Nah, kemudian x yang di atas kita kalikan dengan x, yaitu x kuadrat taruh di bawahnya x kuadrat yang di awal. Kemudian x yang di atas dikalikan dengan plus 3. Nah, hasilnya itu kan plus 3x. Plus 3x-nya kita taruh di bawahnya plus 5x. Kemudian kita hitung dan kita kurangi. X kuadrat dikurangi x kuadrat itu kan 0, jadi tidak usah ditulis. Kemudian plus 5x dikurangi plus 3x itu kan 2x. Nah, selanjutnya ada plus 6. Nah, plus 6-nya ini turun. Jadi 2x plus 6. Kemudian 2x-nya ini kita bagi dengan x lagi, yaitu kan 2. Nah, 2-nya taruh di atas. Plus 2. Kemudian plus 2 ini dikalikan dengan x, yaitu 2x. Nah, 2x-nya kita taruh di bawahnya 2x yang tadi yang dilingkarin warna merah. Kemudian 2 plus 2 yang di atas tadi kita kalikan dengan plus 3 yang di samping, yaitu plus 6. Nah, plus 6-nya ini kita taruh di bawahnya plus 6 yang tadi juga. 2x plus 6 dikurangi 2x plus 6 itu kan hasilnya 0. Nah, jika hasilnya sudah 0, berarti hasil dari pembagian x kuadrat plus 5x plus 6 dibagi x plus 3 itu sudah ketemu, yaitu yang di atas ini, x plus 2. Persamaan adalah suatu persamaan dengan satu variabel yang memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertinggi. Variabelnya 1. Bentuk umum persamaan linear adalah AX plus B sama dengan 0, sama dengan 0.
Contohnya 5x dikurangi 2 sama dengan 3x plus 10. Penyelesaiannya 5x plus 2 sama dengan 3x plus 10. Terus disubstitusikan, disamain aljabarnya 5x plus dikurangi 3. X sama dengan 2 plus 10. Terus 2x sama dengan 12x. Terus X sama dengan 12 per 2. Maka X sama dengan 6. Pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat matematika yang terbuka yang membuat ungkapan lebih besar sama dengan, lebih kecil atau lebih besar lebih kecil dari sama dengan. Jenis pertidaksamaan. Yang pertama, pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Contohnya 4x plus 3 kurang dari 15. Terus tuh 4x plus 3 dikurangi 3 kurang dari sama dengan 15. Dikurangi 3, 4x kurang dari sama dengan 12. X kurang dari sama dengan 12 per 4. Maka X kurang dari sama dengan 3. Berdasarkan pertidaksamaan yang kedua adalah pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat merupakan pertidaksamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Contohnya X pangkat 2 dikurangi 5x plus 6 lebih kecil dari kurang dari 0. Terus disubstitusikan, dicari ininya, maka X kurangi 2 X dikurangi 3 kurang dari 0. Pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan membuat pecahan aljabar. Merupakan pertidaksamaan yang membuat pecahan aljabar. Contohnya X 3x dikurangi 2 per X plus 1 kurang dari 2. Maka disubstitusikan 3x dikurangi 2 per X plus 1 dikurangi 2 lebih kecil dari 0. Pertidaksamaan yang memuat akar. 3x plus 4 kurang lebih besar dari 3. Maka X plus 4 lebih besar dari 9. X lebih besar dari 9 dikurangi 4. Maka X jadi X lebih besar dari 5. Pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak merupakan pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Contohnya X nilai mutlak dari X dikurangi 3 lebih kecil dari sama dengan 5, maka min 5x lebih kecil dari X dikurangi 3x lebih kecil dari 5. Terus min 5 plus 3x lebih kecil dari X lebih kecil dari 5 plus 3. Terus maka min 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 8. Terus poin ketiga adalah sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel atau disebut dengan SPLDV adalah dua persamaan linear yang memiliki dua variabel dan saling berkaitan. Bentuk umum SPLDV adalah AX plus BX sama dengan C, di mana X dan Y adalah variabel dengan pangkat 1. A dan B adalah koefisien atau koefisien dari C adalah konstanta. Metodenya seperti dalam grafik ini. Contoh metodenya, terus yang pertama metode grafik. Contohnya 2x plus y sama dengan 6. X plus 2y sama dengan 6.
kita ini kan jadi maka 2x plus y sama dengan 6. Nah, yang terjadi seperti ini dalam grafiknya. Kemudian metode eliminasi. Metode eliminasi adalah dengan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel sehingga variabel lainnya dapat ditentukan nilainya. Contohnya pada soal berikut ini, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus y sama dengan 4 dan 5x min 2y sama dengan 1. Tahap yang pertama yaitu menentukan nilai x atau menghilangkan nilai y. Masukkan persamaan yang pertama dan masukkan persamaan yang pertama yaitu 2x plus y sama dengan 4. Kemudian persamaan yang kedua yaitu 5x min 2y sama dengan 1. Agar nilai y-nya itu menghilang, kita kalikan persamaan yang pertama dikalikan dengan 2, kemudian persamaan yang kedua itu kita kalikan dengan 1. Menghasilkan 4x plus 2y sama dengan 8, kemudian 5x min 2y sama dengan 1. Kita pertambahkan dua persamaan tersebut agar nilai y-nya itu dapat hilang atau habis. Menjadi 4x ditambah 5x sama dengan 9x, kemudian positif 2y ditambah negatif 2y sama dengan 0 atau habis, kemudian 8 ditambah 1 sama dengan 9. 9x sama dengan 9. 9 dipindah ruaskan menjadi 9 dibagi 9. Jadi 9 dibagi 9 sama dengan 1. Jadi nilai x adalah 1. Kemudian yang kedua yaitu menentukan nilai y atau menghilangkan nilai x. Kita masukkan persamaan ke-1 dan persamaan kedua. Agar nilai x-nya itu menghilang atau habis, kita kalikan persamaan yang ke-1 dengan 5, kemudian persamaan yang kedua itu kita kalikan dengan 2. Menghasilkan 10x ditambah 5y sama dengan 20, kemudian 10x min 4y sama dengan 2. Kita kurangi kedua persamaan tersebut menjadi 10x dikurangi 10x sama dengan 0, kemudian positif 5y dikurangi negatif 4y sama dengan 9y. Kemudian 20 dikurangi 2 sama dengan 18. 9y sama dengan 18. 9y itu pindah ruas menjadi 18 dibagi 9. 18 dibagi 9 sama dengan 2. Nilai y adalah 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,2 atau nilai x-nya itu 1 dan nilai y-nya itu adalah 2. Selanjutnya yaitu metode substitusi. Metode substitusi adalah cara menyelesaikan persamaan dengan memasukkan nilai yang ada ke dalam persamaan. Contohnya yaitu pada soal yang berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus y sama dengan 4 dan 5x min 2y sama dengan 1. 2x plus y sama dengan 4 itu kita umpamakan menjadi persamaan yang ke-1. Kemudian 5x min 2y sama dengan 1 itu kita menjadi persamaan yang ke-2. Kemudian persamaan yang ke-1 ini kita ubah bentuknya terlebih dahulu. Dari 2x plus y sama dengan 4 menjadi y sama dengan 4 min 2x. Dengan cara kedua ruasnya itu dikurangi dengan 2x. Jadi y sama dengan 4 min 2x. Y sama dengan 4 min 2x ini kita umpamakan menjadi persamaan yang ketiga. Kemudian persamaan yang ketiga ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang kedua, yaitu 5x min 2y sama dengan 1. 5x min 2y sama dengan 1, y-nya itu bisa kita ubah menjadi persamaan yang ketiga, yaitu 4 min 2x. Nah, kita turunkan 5x minus 2, y-nya diganti menjadi 4 min 2x sama dengan 1. Kemudian, 2 ini bisa kita kalikan dengan yang di dalam kurungnya menjadi 5x-nya turun terlebih dahulu, kita kalikan 2 dikali minus 2 dikali 4, 2 dikali 4, 8, 2 dikali minus 2x minus 4x sama dengan 1, satunya turun. Kemudian 5x-nya turun, minus dikali plus atau negatif dikali positif, 8 sama dengan negatif 8. Negatif dikali negatif 4x sama dengan positif 4x. Kemudian sama dengan satunya turun.
Kemudian 5x minus 8 plus 4x-nya turun. Kita tambahkan kedua ruas ini dengan 8, agar minus 8 yang di depan itu bisa habis. Kemudian 5x turun, minus 8 ditambah 8, habis. 4x-nya turun, plus 4x-nya turun, kemudian sama dengan 1 ditambah 8 itu 9. 5x plus 4x sama dengan 9. Kemudian 5x plus 4x ini bisa kita jumlahkan menjadi 9x, sama dengan 9. 9x ini, kedua ruasnya kita bagi dengan 9 agar mendapat nilai x. 9x dibagi 9, x. 9 dibagi 9, 1. Kita sudah mendapatkan nilai x. Kemudian nilai x sama dengan 1 disubstitusikan ke persamaan yang ketiga, yaitu y sama dengan 4 min 2x. X di 2x ini bisa kita ganti dengan nilai x yang pertama tadi, yaitu 1. Menjadi y sama dengan 4 minus 2 dikali 1. Y sama dengan 4 minus 2 dikali 1, 2. Y sama dengan 4 dikurangi 2. Jadi 4 dikurangi 2 yaitu 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 1,2 atau nilai x sama dengan 1, y sama dengan 2. Kemudian metode campuran. Metode campuran adalah cara menyelesaikan persamaan dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Contohnya yaitu pada soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus y sama dengan 4 dan 5x min 2y sama dengan 1. Pertama, kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu dengan cara mengeliminasi nilai y pada persamaan 1 dan persamaan 2 untuk menentukan nilai x. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu 2x plus y sama dengan 4 dan 5x min 2y sama dengan 1. Agar nilai y-nya itu menghilang, kita pada persamaan ke-1 kita kalikan dengan 2 dan pada persamaan yang kedua kita kalikan dengan 1. Menjadi 4x plus 2y sama dengan 8 dan 5x min 2y sama dengan 1. Kita tambah kedua ruas tersebut menjadi hasilnya itu menjadi 9x sama dengan 9. Pada kedua ruas ini kita bagi dengan 9 menjadi x sama dengan 1. Kemudian kita masukkan atau kita menggunakan metode substitusi dengan cara mensubstitusikan nilai x ke dalam persamaan ke-1. Bisa menggunakan persamaan kedua, tapi kita di sini menggunakan persamaan ke-1. Jadi x di sini kita bisa ganti dengan nilai x. Nilai x sama dengan 1. Jadi 2x plus y sama dengan 4 menjadi 2 dikali 1 ditambah y sama dengan 4. Karena x di sini kita ganti dengan nilai x yang sebelumnya, yaitu 1. Kemudian 2 dikali 1, 2, tambah y sama dengan 4. Kemudian kita turunkan. Kedua ruas ini kita kurangi dengan 2. Menjadi 2 dikurangi 2 ditambah y sama dengan 4 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 habis atau 0, plus y sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Menjadi y sama dengan 2. Sini kita menemukan nilai y, yaitu y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 1,2 atau nilai x-nya itu 1 dan nilai y-nya itu 2.